yang punya niat untuk tidak membayarnya, mau kabur keluar kota, mau kabur keluar negeri, mau masuk ke hutan sekalipun, saudara akan tetap dikejar-kejar dan dicari oleh penagih hutang, oleh debt collector. Itu sebabnya saudara, hutang itu harus dibayar. Jadi hutang itu bermasalah kalau kita itu tidak punya kesiapan untuk membayar, tidak punya kesanggupan untuk membayar. Nah, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Hutang menjadi sebuah kebodohan. Hutang itu menjadi dosa karena membuat hidup kita menderita dan sengsara. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau menyampaikan itu supaya bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saya yang sudah dipulihkan ini, saudara-saudara yang mungkin coba saya lihat wajah-wajahnya. Senyum saudara. Kalau senyumnya lepas dan lebar, itu pasti dia tidak punya pergumulan, dia tidak punya tekanan. Tapi kalau saudara senyumnya gimana, pelit gitu ya, itu pasti saudara punya pergumulan yang berat, punya hutang yang banyak, saudara. Tapi saya bersyukur pagi hari ini saya lihat wajah-wajah yang sumringah, yang senyumnya lepas, yang senyumnya lebar. Itu artinya setiap kita tidak punya pergumulan yang berat, tidak punya hutang yang banyak. Cuma 2.000. Oh, cuma 2.000 bayar lah itu. Ya, saudara. Rahasia pulih dari hutang. Wis, ada nama saya di situ. Wow. Tapi bukan SPH ya, apa itu? SE. Karena SE ekonomi, jadi ya nyerempet lah hutang, tentang hutang piutang. Apa ayatnya yang akan tujuan saya itu di dalam Roma 13 ayat 8a. Coba kita baca bersama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi saling mengasihi. Tujuan saya ini. Tetapi yang akan saya bahas dulu saudara, hutang itu ada 2 jenis saudara. Ada hutang yang untuk melanjutkan hidup, ada hutang yang untuk gaya hidup. Yang mana yang boleh dilakukan oleh kita? Dua-dua nggak boleh. Dua-dua tidak boleh. Malam ini dia. Nah, ini ada 2 peristiwa atau 2 kejadian yang tercatat di dalam Alkitab tentang hutang piutang, tentang pinjam meminjam. Kita baca ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Itu ada sesuatu mukjizat yang terjadi ketika seorang istri nabi itu didatangi oleh debt collector dan akan mengambil 2 putrinya untuk dijadikan pembayar hutangnya. Nah, saudara, kita baca sama-sama ayat 1-nya. Yuk, kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ingin tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Ayat 2-nya, saudara. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? beritahulah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3-nya. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4-nya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah
sedang engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka penuh, angkatlah. Ayat 5-nya, Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. ayat 6, Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. ayat 7 terakhir, Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada ahli Allah, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari debitnya, engkau serta anak-anakmu. Siapa yang berhutang? ayo siapa saudara yang berhutang? Bukan istrinya, tetapi suaminya. Nah, suaminya itu sudah meninggal. Hutang itu bisa diwariskan ya saudara. Bukan hanya harta yang diwariskan kepada keturunan, kepada anak-anaknya, tetapi hutang juga diwariskan kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga nabi ini. Nabi ini punya hutang yang banyak. Kenapa? Dari versi lengkapnya saya sudah baca. Kenapa kok nabi ini pinjam uang begitu banyak? Sehingga dia menyusahkan istri dan anak-anaknya. Sampai anak-anaknya akan diambil dan akan dijadikan budak. Ternyata nabi ini semasa hidupnya dia sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Karena dia sakit-sakitan, tidak ada penghasilan yang bisa dibawa pulang, maka dia jadi punya banyak hutang untuk apa saudara? Untuk melanjutkan hidupnya. Dia perlu makan, jadi dia meminjam uang karena tidak ada uang di dalam dompetnya ini. Itu kejadiannya. Karena sudah begitu lama punya hutang yang banyak itu, maka datanglah penagih hutang. Kalau zaman sekarang debt collector namanya. Datang. Dia suruh bayar istri nabi ini. Tetapi karena di rumahnya kan tidak ada apa-apa. Pinjam uang bukan untuk beli-beli barang, bukan untuk beli motor kah, untuk beli mobil. Kalau zaman sekarang, kalau dulu pasti belinya onta, keledai. Itu tidak ada di dalam rumahnya. Yang ada, apa katanya di dalam sini dicatat? Bejana kosong. Buli-buli berisi minyak. Minyaknya juga enggak penuh. Minyaknya cuma tinggal sedikit. Nah, inilah keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hambanya yang benar-benar hidupnya itu dikatakan bahwa nabi ini hidupnya takut Tuhan loh. Jadi dia pinjam duit, punya hutang, itu bukan karena keinginannya, tapi karena ingin melanjutkan hidupnya dia beserta dengan istri dan anak-anaknya itu, maka dia meminjam uang. Sehingga disitulah ada keajaiban yang terjadi, pertolongan Tuhan. Ya, saudara, dia istri nabi ini karena udah terdesak, anaknya udah mau diambil, dia cepat-cepat lari menghadap Nabi Elisa. Dia mengadu akan masalahnya karena suaminya ini kerja sebagai pengerja dari Nabi Elisa. Kalau sekarang pengerja, kalau dulu namanya tetap saja nabi ya, saudara. Jadi dia berkata, suamiku itu banyak hutang. Terus di dalam Nabi Elisa ini berkata, apa yang dapat kuperbuat untukmu? Ada apa di dalam rumahmu? Ada apa-apa saja di dalam rumahmu? Coba sebutkan. Tapi istrinya itu bilang bahwa di rumahnya tidak ada apa-apa, cuma tinggal ini pun nih. Dia jujur berkata, dia juga mengatakan apa adanya bahwa ada buli-buli dengan sedikit minyak. Padahal itu kan gak penting.
Itu kan urusan di dapur ya saudara. Tapi dia katakan itu karena itu juga sebagai hartanya. Kalau zaman dulu itu minyaknya bukan seperti kita minyak goreng. Itu kan terbuat dari kelapa sawit. Tapi kalau dulu atau zaman sekarang juga di daerah Timur Tengah sana, kalau minyak itu dari virgin oil, dari olive oil. Jadi harganya itu lumayan mahal. Ya 1 liternya udah saya cari di Google itu harganya 156.000. Kalau di kita minyak harganya berapa? 20.000. Ya kalau yang paling murah sekali itu berapa? 14. 14.000. Orang dapur tahu ya. Itu ngebalang nggak tahu. Saya sama bapak yang tahu. Saudara, jadi istri Nabi ini kan tetap harus bayar hutangnya. Karena kemanapun dia pergi pasti dia kejar-kejar, dicari kemanapun untuk bisa bayar hutangnya. Dalam kondisi apapun dia tetap harus bisa bayar hutangnya. Itu sebabnya dia mengadukan masalahnya itu kepada Nabi Elisa supaya Nabi Elisa bisa membantu pergumulan dia saat itu. Dan rupanya Nabi Elisa itu luar biasa. Ada mujizat yang terjadi saat dia berkata kepada istri Nabi ini, yaitu pergilah. Di ayat berapa itu? 3. Ayat 3 lalu berkata, pergilah mintalah Di ayat 3 lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi ini Elisa menyuruh istri Nabi itu pergi pulang dan pinjam bejana-bejana. Bejana-bejana itu tempat minyak waktu itu ya. Bejana-bejana pinjam ke tetangga-tetangga. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi yang banyak. Wow, apa ini? Bejana kosong kok yang terlalu banyak untuk apa? Nah, ada lagi kan selanjutnya. Kemudian di ayat 4, masuklah dan tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Tadi buli-bulinya berisi minyak kan cuma sedikit. Nah, dia pinjam bejana-bejana yang banyak. Terus ibu ini dan anaknya disuruh menutup pintu rumah setelah bejana-bejananya itu selesai dipinjam. Dan saat itu terjadi keajaiban bahwa minyak dalam buli-buli yang sedikit itu ketika dituang tidak habis-habis saudara. Bejana yang dipinjam itu mungkin ada 20 bejana, dituanglah semua satu penuh, semua penuh. Dan setelah bejana terakhir penuh, ibu ini bilang sama anaknya, mana bejana lagi? Sudah tidak ada ibu. Maka berhentilah, minyak itu tidak mengalir lagi. Nah, di situ keajaibannya bahwa terjadi pelipat gandaan minyak yang dilakukan oleh Nabi Elisa untuk ibu ini. Dan kenapa mujizat itu bisa terjadi? Karena ibu ini taat. Ibu ini nurut sama perintah dari Nabi Elisa. Dia melakukan apa yang disuruh. Dan ketika udah penuh semuanya itu, kan ibu ini nggak tahu maksud dari Nabi Elisa itu. Dia balik lagi. Setelah penuh dia balik lagi ke Nabi Elisa dan berkata bahwa bejana-bejananya itu sudah penuh dan sudah ada di rumah. Terus Nabi Elisa berkata, pergilah, jual minyaknya itu dan bayar hutangmu. Dan rupanya lebih daripada yang didapat itu penjualannya, lebih daripada hutangnya. Jadi lebihnya itu bisa untuk melanjutkan hidupnya lagi, untuk istri dan anaknya. Itu kisah yang pertama. Dan ada lagi kisah yang kedua yang terjadi di zaman Nabi Elisa juga,
Yaitu apa saudara? Kapak yang mengapung di air. Nah, udah pernah tahu belum ceritanya nih? Belum ya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Ini enggak lengkap kayaknya nih. Yuk, ayat 1-nya. 2 Raja-Raja 6 ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi Elisa, coba lihat Tampakkan kami di dekat bumi ini. adalah telah sesak bagi kami. Baik. Nah, ini ayat 3-nya enggak ada ya. Itu salah, kamu udah dibikinin yang baru, nggak dibuka yang baru. Langsung ke ayat 4.